Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Menderita tapi Bahagia. Apa mungkin ya orang menderita tapi bahagia? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Mungkin nggak ada orang menderita tapi bahagia? Mungkin. Wow, luar biasa. Menderita tapi tetap bahagia. Luar biasa. Oke, coba kita baca Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Satu, dua, tiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu enak nggak? Enggak. Kalau nggak enak, berarti menderita. Itu bukan cuma satu pencobaan loh, tapi berbagai-bagai. Jadi sudah jatuh, ketimpa tangga, tangganya ada paku, pakunya berkarat. Panggil ambulans. Datang ambulans, di tengah jalan ambulansnya mogok. Wah, udah berlipat-lipat, ya. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mana lebih banyak kita alami dalam hidup kita ini? Bahagia atau menderita? Dalam satu tahun, 1 Januari sampai 31 Desember, kita lebih banyak senang atau lebih banyak susah? Iya, lebih banyak mana? Dalam satu bulan, tanggal 1 sampai 30, kita lebih banyak senang atau lebih banyak susah? Dalam satu minggu, Senin sampai ke Sabtu, Senin sampai Minggu ya, lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya? Lebih banyak senyumnya atau lebih banyak manyunnya? Dalam satu hari dari bangun sampai ke malam tidur, lebih banyak bergembira atau lebih banyak mikir masalah? Banyak mana? Banyak mikir. Baru senang 1 jam? Makanya ini bilang, orang cari hiburan, termasuk hiburan malam, ya, senang-senang. Seketika itu dia senang, harus keluarkan duit yang besar. Begitu pulang bagaimana? Pusing lagi. Ini pernah ngalami ya? Pusing lagi kan? Itu hanya hiburan semata, sesaat, ya. Oke. Kita ini orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Apa yang saudara yakini, saudara percaya? Orang Kristen itu hidupnya senang atau hidupnya susah? Jawab dengan jujur. Pasti di dunia ini nggak ada asin semua, nggak ada manis semua, semua kayak nano-nano kan? Ada asam, manis, asin, apa lagi? Macam-macam, nano-nano kan? Semua ada. Tapi menurut saudara, kalau menjadi Kristen, itu hidupnya senang atau susah? Oke, jangan menurut saudara. Maunya Bapak Ibu sekalian, masuk jadi Kristen itu hidupnya senang, bahagia, semuanya luncur, lancar, lincir, enak aja. Atau hidupnya susah? Maunya apa? Maunya senang. Kenyataannya bagaimana? Ayo, jujurlah padaku, hidupmu dari lahir sampai ke hari ini. Yang paling tua ini Pak Tamsil ini. Hidupnya bahagia terus Pak? Senang terus Pak? Atau banyak keksimnya Pak? Bukan eksim. Eksim itu penyakit. Kalau keksim, makan hati. Banyak makan hatinya nggak jadi orang Kristen? Banyak ya. Jadi
Ada yang mengajarkan begini Bapak Ibu, hidup jadi Kristen itu hidupnya senang. Apa aja yang kamu minta Tuhan akan berikan kepadamu, ya. Apa yang kau doakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Hidupmu akan sukses. Karena engkau akan berhasil. Ada yang mengajarkan begitu, ya. Apalagi kalau engkau taat pada firman Tuhan. Beri persembahan, beri perpuluhan, beri buah sulung, beri apa aja semua, berikan. Maka Tuhan akan berkati hidupmu. Ada yang mengajarkan begitu. Tapi fakta yang kita alami, memang semua hidup kita ini jalannya enak semua? Enggak. Dan kalau mau jujur ya, lebih banyak nggak enaknya atau lebih banyak enaknya? Terus nyesel jadi orang Kristen. Tahu begini mah, hidup menderita itu alkitabiah enggak ya? Aku datang untuk memberikan hidup yang berlimpah. Aduh, rasanya gimana? Ya, itu bisa bangun gereja miliar-miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, karena Tuhan berkati. Sebab kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Begitu? Kalau hidup Tuhan pasti diberkati. Bisa bangun gereja ratusan juta, miliar-miliar, puluhan miliar. Lah bagaimana gereja-gereja di Kalimantan? Jalan mobil nggak bisa. Jalan motor pun berlumpur. Bisa di sana bangun 10 miliar. Kalau gereja sana bisa punya uang 10 miliar, mungkin bukan bangun gereja dulu kali, tapi apa? Bikin jalan dulu kali. Kalau ikut Tuhan itu harus selamanya senang, selamanya sukacita, selamanya bahagia, selamanya berhasil, selamanya beruntung, selamanya pokoknya enak. Maka saya kira tidak ada ya pendeta-pendeta yang mau melayani di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan. Gak ada yang mau ya. Kenapa? Kenyataannya hidup mereka di sana bagaimana? Susah. Susahnya apa? Sekolah jauh, rumah sakit jauh, transport susah. Kalau nggak ada pendeta yang mau tinggal dan mau melayani di sana, jadi siapa yang akan mendengarkan firman Tuhan di sana? Kalau semua di kota sukses, kaya, berhasil. Jadi siang hari ini saya mau mengajarkan hal yang berbeda berdasarkan firman Tuhan. Saya nggak mau mengajarkan kata Yunus, nggak berani saya. Apalagi saya sampaikan lewat mimbar, nggak berani. Saya mau sampaikan apa kata firman Tuhan. Bahwa ada yang mengajarkan dan kemudian diyakini ikut Tuhan itu pasti sukses, pasti berhasil, pasti kaya. Silakan. Tapi saya juga mau menyampaikan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ayo kita baca Lukas 9 ayat 23. Baca itu dengan suara yang pelan-pelan, sayup-sayup. Suara itu harus keras. Ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, terus memikul salibnya. Kapan? Setiap hari. Dan kemudian ikut aku. Kita pengikut Kristus bukan? Pengikut Yesus bukan? Malu gak ngaku sebagai Kristen? Nggak. Oke. Tapi kalau buat Alkitab malas ya. Berat Pak. Ya, oke, kita sepakat ya, kita pengikut Kristus ya. Amin. Percaya Alkitab ini? Percaya. Apa yang kita berurusan baca? Katanya, kata siapa itu? Kata Yesus. Kepada siapa? Mereka itu siapa? Kepada kita, kepada saya. Apa dia bilang? Setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Terus kedua, memikul salibnya. Kapan itu? Setiap hari. Silakan ikut Tuhan dengan dua hal itu. Sangkal dirimu.
Apa yang dimaksud dengan sangkal diri? Bapak Ibu punya emas nggak? Bukan emas, Mas Paijo, bukan. Bukan Mas Joko, bukan. Emas. Nah, punya emas? Punya. Bentuknya apa? Cincin? Terus apa lagi? Gelang? Apa lagi? Macam-macam kan? Macam-macam. Ada yang punya 5 gram? Ada. Ada yang punya 20 gram? Ada yang punya 1 kilo? Belum. Mau punya 1 kilo? Mau? Terus 1 kilo itu mau diapain? Oh, dijual lagi mah, betul-betul apa gunanya punya dijual. Amat sangat jarang orang punya emas 1 kilo dalam bentuk batangan. Amat sangat jarang. Ada, tapi jarang. Yang ada kalau dia punya emas 1 kilo bentuknya apa? Semuanya perhiasan. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ada nggak pakai emas? Ada. Di mana? Begitu jalan, kecil. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, emas. Di Thailand ada yang satu mobilnya emas. Seluruh tubuhnya emas. Ada. Orang yang menyangkal diri adalah dia punya tapi dia tidak tunjukkan. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang kaya tapi hidup tetap sederhana. Susah nggak itu? Susah nggak? Ayo, punya tapi nggak nonjolkan. Ayo, susah nggak? Bukan susah lagi, susah banget. Begitu ditinggalkan, baru keluar kamar, terus kenapa nggak dipakai? Punya mobil bagus, punya mobil mewah, tapi nggak dipakai. Pakainya mobil yang biasa aja. Susah nggak? Susah. Ayo. Punya banyak uang, tapi nggak beli ini, nggak beli ini. Susah nggak? Susah. Harus menyangkal diri. Tidak gampang. Tapi itulah pengikut Kristus. Lah datang kebaktian. Emas di sini, emas di sini, emas di sini, emas semua datang ikut kebaktian. Orang lain lihat pendeta atau lihat dia? Hah? Lihat emasnya. Wow. Apalagi datang sengaja terlambat. Supaya apa? Supaya banyak orang yang datang duluan. Orang datang terlambat harusnya malu. Cepat-cepat cari kursi yang kosong. Ini enggak, jalan pelan-pelan. Lihat sana, lihat sini. Bukan cari tempat kosong. Pamer. Nyangkal diri. Itu enggak gampang. Lihat ya, punya uang tapi harus hemat, sederhana. Itu enggak gampang. Nah, yang paling gak gampang lagi apa? Gak punya uang, tapi lihat orang lain, beli ini, beli itu, makan ini, makan itu, pakai ini, pakai itu. Menderita gak? Menderita. Lihat orang lain bisa, tapi kita gak bisa. Kita menderita. Harus nyangkal diri. Pikul salib. Nah, pikul salib berat gak? Berat. Itulah pengikut Kristus. Oke. Baca Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga ganti kata kamu dengan saya. Ayo, 2, 3. Sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk
Aduh, nggak enak ya. Kita ini nggak hanya terima karunia keselamatan, percaya Kristus selamat, betul? Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, selamat. Itu percaya Yesus. Tapi karunianya nggak hanya keselamatan, tapi juga apa? Menderita untuk dia. Sampai hari ini kita nggak berani, ya. Kata yang paling itunya nggak berani, ya. Kita pakai hikmat. Di flyer kita nggak pernah bilang Jalan Jamika nomor berapa. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Puji Tuhan, ini udah 2 tahun ya. Ini mau tahun, sebenarnya tahun ketiga ya Mam ya. Bentar lagi tahun ketiga kita di sini. Ini tersembunyi ini. Ini sedikit, bukan sedikit lagi, udah rahasia kan. Tempat ini kan nggak kita buka-buka gitu ya. Sehingga orang juga, ini di mana sih gitu. Nah. Puji Tuhan sampai hari ini kita nggak pernah diusir. Sampai hari ini kita nggak pernah digembok. Ya kemarin hari apa dia? Hari apa? Saya padahal sore itu lewat loh dari Pagarsi ke sini. Oh, tapi untuk saya nggak kesana gitu ya. Oh, ternyata Selasa ya. Sudah ditutup jalan ya. Nah, itu coba. Ini kan peristiwa yang sama terjadi waktu di Sabuga. Stephen Tong juga kan, Pak Stephen Tong kan? Nah, ini juga Pak Stephen Tong di situ. Kita puji Tuhan di sini kita nggak gini. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, ya mau diapain? Digerabak, diusir, apa segala macam, mau diapain? Tapi itulah penderitaan bukan itu. Tidak diusir aja kita udah itu kecilin, saya bilang. Musiknya kecilin, mic-nya kecilin. Nggak ada kebebasan. Kalian tidak boleh ibadah di situ. Kenapa? Itu bukan rumah ibadah, itu adalah rumah. Tidak ada izin gereja. Urus izin gereja bisa nggak? Nggak bisa. Ibadah di rumah dilarang. Ayo, jadi ginilah kita. Apa? Rahasia-rahasiaan. Nggak enak itu, menderita. Saya mau cari gereja yang bebas aja deh. Ini kan terbuka, nggak ada yang ganggu, situ aja deh. Nah, itu pilihan, silakan. Tapi Tuhan bilang, kamu juga ada karunia untuk menderita. Masalahnya mau terima atau tidak. Itu kita manusia. Nah, bagaimana dengan Yesus? Lukas 24 ayat 26. Yesus Tuhan kan? Betul? Yesus Tuhan bukan? Dia punya kuasa nggak? Dia hanya punya kuasa atau dia maha kuasa? Maha kuasa. Dia sanggup nggak lakukan apa saja? Sanggup. Tapi lihatlah. Lukas 24, 26. 1, 2, 3. Bukankah Mesias? Aduh, ini belum makan semua? Ntar lagi kita makan nih. Nggak sarapan tadi? Yang keras, 2, 3. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Jangan lihat terakhirnya aja, kemuliaannya. Jangan lihat suksesnya, jangan lihat kayanya, berhasilnya. Lihat, harus menderita untuk bisa masuk ke dalam kemuliaannya. Kita akan selamanya tinggal di dunia? Selamanya hidup? Enggak. Satu ketika harus. Nah, ini orang nggak berani bilang, nggak enak. Mau ketemu Yesus nggak? Mau duluan nggak? Oh, enggak. Kamu aja duluan, saya belakangan. Katanya mau ketemu Yesus. Tapi kalau mati takut gitu ya. Tuh Yesus sendiri sebagai Mesias, juru selamat Tuhan, datang ke dunia, dia bukan untuk senang-senang, bukan untuk perintah sana perintah sini, kuasa sana kuasa sini, tapi firman Tuhan bilang apa? Harus menderita. Tidak heran ada orang bilang, saya nyesal jadi orang Kristen.
Saya kira jadi orang Kristen itu pasti enak, senang, kaya, sukses dan sebagainya. Ternyata harus menderita. Ada yang bilang begitu. Dan karena tidak kuat menderita, akhirnya pindah agama. Dulu di Bandung ini, Bapak Ibu, di Bandung ada pendeta pindah agama. Pendeta loh. Pendeta. Beda nggak kelasnya pendeta dengan jemaat? Beda. Mana lebih mengerti Alkitab, firman Tuhan? Jemaat atau pendeta? Harusnya. Tapi faktanya di Bandung dulu ada pendeta yang pindah agama. Macam-macam. Pengaruh kawin perempuan, pengaruh uang. Di satu tempat di Kalimantan ada pendeta yang bersaksi begini, hidup kami susah. 1 minggu persembahan 50.000. Jadi 1 bulan kalau 4 minggu berapa persembahan? 200.000. Tidak ada perpuluhan karena susah, jemaat susah, sedikit juga. Karena itu setelah dia jalani beberapa lama, dia bilang saya nggak tahan. Saya nggak tahan, istri pun nggak tahan, anak-anak pun nggak tahan. Jadi akhirnya apa? Tinggalkan pelayanan, masuk kembali ke kota dan bekerja, berusaha. Jadi tidak di kota, tidak lagi melayani, ya, tinggalkan yang di desa ke kota supaya hidup bisa lebih baik. Itu kesaksian. Gak kuat dia menghadapi kesulitan hidup. Tapi dia bilang apa? Tapi setelah di kota bekerja, ternyata hidup kami lebih susah dari di desa. Hidup kami lebih susah daripada waktu pelayanan. Berharap kembali tinggalkan pelayanan, masuk kembali ke kota supaya hidup lebih baik. Kenyataannya lebih buruk. Nah karena itulah saya kembali ke desa, kembali melayani. Itu artinya dia ya sadar gitu ya, kembali ke pelayanan. Tapi ada orang yang nggak kuat kan. Saya masih ingat nama Rano Karno, ingat nggak? Tahu nggak Rano Karno? Siapa dia? Sidul. Sidul anak sekolahan. Sekarang jadi apa? Wakil gubernur. Asalnya dia sebagai apa profesinya? Artis. Pernah nonton dari mulai dia kecil? Waktu masih kecil dulu ada filmnya, saya lupa judulnya. Dia pakai sepeda motor. Gagah banget gitu kan. Anak kecil tapi udah bisa pakai sepeda motor. Waduh. Nah, bukan Sidul. Rano Karno pernah punya moto begini. Kecil terkenal, dewasa kaya, mati masuk surga. Wah. Mau nggak ya kayak gitu? Mau. Nah, itu dia. Kecil terkenal, dewasa kaya, mati masuk surga. Orang Kristen juga mau yang begitu. Tapi faktanya yaitu yang terjadi. Apa itu? Kita harus menderita sesuatu yang mungkin gak pernah terpikir oleh kita. Bahwa masuk Kristen itu ternyata tidak enak. Kata siapa? Bukan kata Yunus, kata firman Tuhan. Saya menyampaikan. Saudara mau percaya gak percaya, terserah saudara. Ini kata firman Tuhan. Yesus sendiri datang ke dunia untuk menderita. Tapi begini, mari kita bijak. Ada kisah 5 perempuan yang bodoh, ada perempuan 5 yang bijaksana. Mari kita bijak. Kaya, terkenal. Ada banyak nggak di Indonesia? Ketangkap, masuk penjara karena korupsi. Mau nggak yang begitu?
kaya, terkenal, ketahuan, selingkuh. Mau nggak? Kaya, terkenal, sakit-sakitan. Mau nggak? Kita nggak mau gitu. Untuk apa? Meskipun menderita, tapi bisa tetap bahagia. Saya mau pilih yang gitu. Pengennya sih tetap kaya dan bahagia, maunya sih begitu. Tapi kan seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Mungkin nggak menderita tapi bahagia. Kartini ada tulis buku, judulnya apa? Habis gelap, terbitlah terang. Ya, ada peribahasa mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nanti kita lihat video, ya, nggak sampai 2 menit. Menderita dulu, baru kemudian berbahagia. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14. Yuk, keluarkan suaranya. 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ya, kalau diganti kata kamu itu dengan saya, bunyinya begini. Tapi sekalipun saya harus menderita juga karena kebenaran, saya akan berbahagia. Itu firman Tuhan bilang. Sekalipun kamu menderita, tapi menderita bukan karena kesalahan ya. Bukan karena kejahatan. Kalau kejahatan dan kesalahan jadi menderita, ya salahnya Dewi. Salah sorangan. Tapi menderita karena kebenaran, karena Kristus. Firman Tuhan bilang, kita akan berbahagia. Jadi kalau pertanyaan saya di awal, bisa nggak menderita tapi bahagia? Jawabannya, bisa. Bisa. Di balik penderitaan itu ada kebahagiaan. Tapi di balik kenikmatan kadang-kadang ada kesengsaraan. Ada sengsara membawa nikmat, ada nikmat membawa sengsara. Iblis selalu memberikan jebakan kenikmatan. Tapi ujung-ujungnya maut. Tapi kalau Tuhan, di balik penderitaan ada kebahagiaan. Kita baca Lukas 6 ayat 20 sampai 21. Lukas 6 ayat 20 sampai 21. Sebelumnya kita baca dulu Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Ini pilihan. Hidup mau yang seperti apa? Ini pilihan. Dan pilihlah hidup yang benar. Ini kisah tentang orang kaya dan orang miskin. Ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Saya baca ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Saya tiap bulan ke Jakarta. Ada klien saya, ada teman saya. Sekian tahun saya tiap bulan ke sana. Dia pedagang kain. Ya, jual ke seluruh Indonesia. Jadi kadang-kadang saya lihat kain-kainnya, itu kainnya semua perempuan semua, bukan itu laki-laki. Jadi bukan itu bahan-bahan laki-laki. Ada sih kemeja laki-laki, tapi umumnya semua perempuan. Nah kalau saya lihat, aduh bagus ya, bagus. Saya laki-laki nggak bisa pakai itu. Tapi melihat sesuatu yang bagus, memang aduh kita jujur aja bilang, bagus. Seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari yang bersukaria dalam kemewahan.
Itu impian manusia umumnya nggak itu, hidup seperti itu? Mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, belanja ini bisa, belanja itu bisa, pergi ke sana bisa, pergi ke situ bisa. Saudara tahu nggak, kemarin bulan Desember itu tiket pesawat dari Medan ke Jakarta berapa harganya? Biasa cuma 1,3, 1,5, 2 juta. Kemarin 10 juta. Ayo, gimana yang nggak punya uang mau itu pesawat dari manapun asal tujuannya ke Kuala Namu itu udah penuh, udah mahal. Kenapa? Banyak orang yang pulang kampung, pulang. Ayo, tapi kalau orang punya uang banyak, aduh, beli 10 juta, bukan sendiri, berlima, bersepuluh, wah, makan di restoran, pesan ini, pesan itu, enak nggak? Enak, itu. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, sakit, berbaring dekat pintu rumah orang yang kaya itu. Ada 2 orang ya, satu kaya raya, satu miskin dan sakit-sakitan. Tuh, borok. Lanjut. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Miskin, sakit, lapar. Makan dari bekas yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Akhir hidupnya nggak tiba-tiba dari miskin jadi kaya, nggak. Tetap miskin, meninggal dalam kemiskinan. Tapi kemudian setelah meninggal dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Lanjut, 22. Langsung 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita di mana? Di alam maut, menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di dunia berbeda, satu kaya, satu miskin. Sudah mati pun berbeda. Yang kaya menderita, yang miskin bahagia. Ada yang bilang, bisa nggak di dunia jangan hanya susah, di surga bahagia? Bisa nggak di dunia juga bahagia, nanti di surga lebih bahagia? Bisa nggak? Bisa, tapi bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Untuk apa kita hidup kaya tapi dosa? Itu yang saya sadari, ya. Kenapa saya minta jadi kaya? Tuhan gak kabulkan. Saudara pengen menjadi kaya? Pengen? Terkabul gak? Enggak. Tahu gak kenapa? Saya belajar, kenapa ya Tuhan gak bikin saya jadi kaya ya? Kenapa ya? Saya dapat jawabannya. Apa itu? Pohon buah-buahan, pemiliknya pasti berharap pohon itu berbuah, dan kalau berbuah, buahnya bagaimana? Lebat, itu kan? Tapi kalau pohon itu akarnya belum kuat, batangnya belum kokoh, cabang rantingnya belum banyak, kalau tiba-tiba dia berbuah lebat, apa yang terjadi dengan pohon itu? Tumbang. Mau punya pohon seperti itu? Kenapa dia tumbang? Justru karena buahnya lebat. Saya sadar, ini masih manusia. Kalau saudara maki saya masih senyum-senyum, sabar. Kalau saudara fitnah saya masih bisa bilang, sabar. Bisa? Belum tentu. Itu belum tentu. Advokat, ngerti hukum, punya banyak uang, mau macam-macam sama saya? Begitu.
Saya sadar kekayaan bisa bikin orang Ya Tuhan, aku tahu Engkau lihat akarku mungkin belum kuat, batangku mungkin belum kuat, cabang rantingku belum kuat. Karena itu Engkau nggak berikan buah yang lebat dalam hidupku. Aku sadar. Dan aku juga tidak butuh bahwa harus hidupku punya uang, punya istana, punya Rolls Royce. Aku juga nggak butuh itu. Yang aku butuh adalah berikan hidupku berkecukupan. Waktu aku mau punya rumah, cukup. Aku mau punya kendaraan, cukup. Aku mau pelayanan, cukup. Aku nanti mau punya tempat yang tidak kontrak-kontrak lagi. Tuhan bilang, aku cukupkan. Amin. Lukas 6 ayat 20 sampai 21. Lukas 6 ayat 20 sampai 21. Kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang, kemudian karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kenapa Yesus nggak bilang berbahagialah kamu orang yang kaya? Kenapa dia bilang berbahagialah kamu orang yang miskin? Selanjutnya 2, 3. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Dalam penderitaan ada kebahagiaan. Tapi dalam kebahagiaan jangan-jangan ujungnya menderita. Ini ada lagu yang sudah lama. Umumnya yang 50 tahun ke atas lah yang tahu lagu ini. 50 tahun ke bawah, apalagi umur 12-an tahun belum tentu tahu lagu ini. Ini disebut lagu lama, Pentakosta lama. Ada yang bilang ini salah, ini tidak alkitabiah. Tapi saya mau bilang, ini alkitabiah. Karena firman Tuhan bilang, berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang lapar, berbahagialah orang yang menangis. Karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Saya mau nyanyi lagunya. Ayo, Yosua. Bapak Ibu yang tahu lagunya bisa ikut nyanyi bersama dengan saya. Ya, ini lagu lama. C. Lagunya saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tahu ya lagunya ya? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Perhatikan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai akhir hidup saya mau tetap iring Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Ada yang bilang ini bodoh, ini tolol, ini dungu. Orang Kristen gak boleh begitu. Ngapain orang Kristen hidup susah, hidup menderita? Tidak ada.
Itu kata manusia. Tapi saya yakin Tuhan bilang, sabaslah hai hambaku yang setia. Dalam hidup senang, orang tetap bisa setia, itu biasa. Dalam keadaan hidup kaya, semua serba ada, orang tetap setia ikut Tuhan, itu biasa. Tapi tetap ikut Tuhan, walaupun hidupnya susah, walaupun hidupnya menderita, seperti Lazarus, miskin, sakit, lapar, sampai mati pun dia tetap setia, maka dia ada di pangkuan Abraham. Tuhan bisa nggak bikin kita jadi kaya? Bisa. Tapi itu biarlah suka-sukanya Tuhan. Jangan kita maksa, jangan kita nekan-nekan Tuhan, apalagi kita ngancam-ngancam Tuhan. Jangan. Bersyukurlah ketika kita sakit, Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia mau menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Dia ada bersama dengan kita dan mau menguatkan kita. Ketika kita sedih, Dia ada bersama dengan kita dan mau menghibur kita. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Ayat terakhir, 2 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat 1, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. 2, 3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan. Di dunia kita boleh menderita, baik menderita karena kekurangan, kemiskinan, ketakutan karena diintimidasi dalam pelayanan, juga menderita karena harus menyangkal diri, punya tapi nggak bisa pamer, mau marah harus sabar, mau membalas ditahan karena tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan, harus membalas dengan kebaikan. Itu semua penderitaan. Orang lain boleh mencuri, kita tidak boleh mencuri. Orang lain boleh korupsi dan kemudian uangnya banyak, tapi kita orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Kristus, tidak boleh korupsi. Itu menderita. Tapi kalau kita lakukan itu, percaya satu hal, kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Sengsara membawa nikmat. Habis gelap, terbitlah terang. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Menderita dulu, bahagia akan datang. Puji Tuhan. Mari kita